Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyuda Retno Mandari. Nah, akhirnya sudah di penghujung KL PPG 8 PCK. Nah, setelah sekian lamanya, dan memang mohon maaf ini sangat-sangat mendadak gitu. Mungkin juga ada yang komentar kok baru share gitu. Ya, karena dari kemarin tuh disibukkan dengan mengisi kelas pembedahan soal bersama dengan Bapak Ibu guru yang mengikuti kelas melalui Google Meet bersama dengan saya. Jadi tidak ada kesempatan waktu untuk share video-video, membuat video belum sempat. Bahkan di situ juga membuatkan untuk tryout Google Form untuk Bapak Ibu gitu. Sehingga baru ini sempat gitu, baru kosong, baru longgar. Nah, mohon maaf, tapi semoga besok pagi mungkin pas pagi-pagi banget itu masih bisa untuk sedikit membuka soal-soal yang saya sampaikan, karena sengaja saya buatkan soal yang simple dan juga soal yang hanya sedikit di setiap KL PPG-nya dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Nah, oke. Di sini sebelumnya untuk Bapak Ibu guru yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu agar selalu mendapatkan notif dari aku. Dan juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung dan sudah selalu aktif gitu di video-video saya. Semoga nanti dimudahkan dan sudah langsung lulus. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini seperti yang saya sampaikan, karena akan lebih fokus ke cepat saja begitu ya, tapi tetap paham dan mudah dipahami. Di sini ada KLPPG 8 ini terdiri dari komponen ya. Komponen kompetensinya ada 4, di mana praktik baik. Di sini nanti pengembangan diri secara berkelanjutan melalui praktik baik. Kemudian ada publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran, argumen, dan juga karya inovasi, dan pencarian informasi baru, serta jejaring dan kolaborasi dengan sejawat profesi lain pemangku kepentingan. Nah, ini nanti semua soalnya adalah PCK. Nah, ini sudah PCK, pedagogi, content, knowledge. Nah, oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, di soal yang pertama, seorang guru berkomitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui praktik baik. Nah, bagaimana guru dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui praktik baik? Nah, apakah dengan mengabaikan refleksi? Tentu saja tidak. Apakah hanya menghadiri pelatihan wajib yang disediakan oleh sekolah tanpa mencari peluang-peluang yang lain untuk mengembangkan tambahan? Tentu saja tidak. Ataukah terlibat dalam refleksi diri atau refleksi ya, kemudian terhadap pengalaman mengajar, mencari juga untuk feedback atau umpan balik dari rekan sejawat, dan terus mengikuti pelatihan workshop untuk memperbarui pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, ini yang paling tepat. Nah, karena paling detail dan sudah sesuai dengan ya ini berkelanjutan sebagai guru yang profesional melalui praktik ya, memang harus selalu merefleksi, kemudian selalu mengikuti perkembangan ini ya, kemampuan profesionalitas kita gitu. Nah, kalau yang di D menetapkan metode pengajaran tertentu dan tidak pernah, nah di sini tidak pernah berubah seiring berjalannya waktu. Tidak bisa kita hanya stuck di situ saja menggunakan mungkin misalnya metodenya hanya itu saja tanpa kita tahu sebenarnya banyak sekali metode-metode pembelajaran yang menarik. Oke, kita lanjut. Di soal yang nomor 2, seorang guru memiliki komitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Nah, di sini melalui apa? Melalui publikasi, sharing, kemudian menyebarkan pemikiran, argumen, serta karya inovasi. Bagaimana guru dapat efektif mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui publikasi ini? Apakah dengan menyimpan ide dan pengalaman pengajaran sendiri? Nah, tanpa berbagi salah. Kemudian terlibat aktif dalam forum diskusi guru untuk bertukar pikiran, tetapi tidak mencoba untuk menyebarkan ide lebih luas. Tentu saja sama, ini satu tipe gitu kan. Tidak mencoba untuk menyebarkan ini tadi.
Kemudian rutin menulis artikel, berpartisipasi ya dalam konferensi, dan juga menggunakan media sosial untuk berbagai gagasan inovasi dengan komunitas pendidikan. Nah, ini juga yang paling detail. Kalau di sini hanya menghadiri seminar atau karya tanpa mencoba begitu untuk berkolaborasi dengan sesama guru, juga kurang tepat, sehingga yang tepat yang di sini. Nah, jadi ini tadi yang C. Selanjutnya di soal nomor 3, seorang guru memiliki tekad untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Nah, melalui apa? Ini pencarian informasi baru. Nah, bagaimana seorang guru dapat efektif mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pencarian informasi baru? Apakah dengan terus menggunakan materi pembelajaran yang sudah dikuasai? Nah, ini yang tidak. Tanpa mencari sumber informasi baru. Tentu saja informasi itu harus selalu diperbarui gitu, harus mencari info-info yang terupdate. Nah, kemudian hanya mengandalkan buku teks saja nih juga kurang gitu kan. Sebagai satu-satunya bahkan tidak bisa. Sumber-sumber informasi itu nanti harus kita perluas gitu. Jadi kita harusnya mengeksplor sumber-sumber yang lain. Kemudian di sini rajin membaca buku, artikel, dan mengikuti berita terkini dalam bidang pendidikan untuk selalu. Nah, di sini ya ada kata selalu memperbarui pengetahuan. Sehingga jawabannya yang C. Nah, kalau ini mengabaikan, ini juga kata AB tidak, apalagi sumber informasi kok diabaikan gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, seorang guru berkomitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui jejaring. Nah, ini jejaring kolaborasi dengan teman sejawat profesi lain serta pemangku kepentingan. Nah, bagaimana seorang guru dapat efektif mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui jejaring dan kolaborasi ini? Apakah dengan menjalani karir secara mandiri tanpa berinteraksi dengan sejawat, ataukah hanya mengikuti forum diskusi online tanpa aktif berpartisipasi dalam diskusi atau kolaborasi, ataukah menghadiri pertemuan dan acara profesional, terlibat dalam diskusi dan menjalin kemitraan dengan sejawat serta pemangku kepentingan, atau mengabaikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan sejawat atau pemangku kepentingan lainnya gitu karena merasa sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, ini silakan untuk Bapak Ibu guru bisa memberikan jawaban di kolom chat komentar ya. Jawaban mana yang tepat yang sesuai dengan soalnya gitu. Semoga jawabannya tepat dan semoga membantu nantinya di ujian. Oke, kita nah ini sudah di akhir ya tadi. Nah, itu tadi Bapak Ibu dari KL1 SCT sampai dengan KL8 PCK dan juga studi kasus sudah saya berikan semua contoh-contohnya. Sudah ada tryout-nya, link Google Form-nya semuanya sudah ada. Silakan untuk di pelajari walaupun waktu yang sangat ini sudah mepet sekali, tapi mungkin besok pagi masih memungkinkan untuk sambil di review begitu. Nah, ini mungkin sedikit tips dari saya untuk besok ketika ujian, usahakan kondisi tenang, kemudian kerjakan soal itu dengan memperhitungkan waktu. Ketika merasa kesulitan ini jawabannya yang mana masih ragu, tetap tuliskan terlebih dahulu jawaban itu di sistem SEB dengan warna hijau, tidak perlu dengan kata misalnya warna kuning ragu-ragu. Nah, takutnya nanti ketika waktu kita habis mau mengganti menjadi warna hijau gitu ya, nanti kesulitan. Padahal harapannya sih kalau untuk biar amannya ya semua jawaban yang ada di SEB sudah berwarna hijau semua, artinya kita yakin dengan jawaban itu untuk antisipasi agar jawaban kita itu sudah terrecord oleh sistem SEB gitu. Nah, ini tips dari saya tadi. Silakan untuk bisa dipraktekkan, semoga bisa dimudahkan. Dan ketika yang misalnya tadi ketemu ragu-ragu, tulis di sebuah kertas. Tulis saja angkanya, oh saya tadi ragu di nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga ketika ada waktu sisa, kita bisa langsung klik di nomor tersebut dan mengerjakan atau mereview ulang sebenarnya jawabannya yakin yang mana gitu ya Bapak Ibu. Semoga bismillah, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Sehat selalu, semangat, yakin saja, yang penting optimis, bisa dan pasti lolos. Oke, silakan untuk di-share juga untuk Bapak Ibu
ya teman-teman yang akan berjuang maupun yang besok-besoknya mungkin ya di tahap-tahap selanjutnya akan berjuang, bisa di-sharekan video-video saya. Semoga bermanfaat, dan juga untuk Bapak Ibu saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya. Oke, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.